Boleh jujur, pemerintah juga tolong aware buat kami yang hidung pesek. Jangan dipaksain pakai masker kain dong. Susah kita napas. Menggap loh kayak ikan kehabisan oksigen. Yoi, karena orang gila sampai nggak ada berita orang gila kena corona. Serius. Iya benar. Orang gila nggak pakai masker. Kan sendiri dia. Iya, karena dia sendiri. Dia mau galer di mana juga dia nggak peduli, bro. Kita aja yang mau kentut berhenti, mereka mah enggak loh, bro. Digaler ambil dicium juga mereka santai. Jadi loh, hidup ini bro dengan kondisi pandemi seperti kebanyakan disukanya bro, karena melihat teman-teman para medis yang mereka udah nggak pulang-pulang, terus mereka udah sangat capek dengan habit Indonesia yang sangat kepala batu, dibilangin jangan keluar, kalaupun keluar disuruh pakai masker tetap aja tambeng batu gitu kan. Jadi justru dengan kita melihat mereka, kita datang ke mereka dan mereka ketawa-ketawa, itu kebahagiaan buat gue bro, serius. Karena gue melihat mereka udah kucel. Jadi akhirnya kayak gue ke rumah sakit, gue stand up 5 menit sampai 7 menit. Iya. Di rumah sakit Angkatan Laut di Bitung sampai 1 jam gue stand up. Buset, 1 jam buset, nggak habis-habis itu materinya. Enggak, jadi karena gue ngelihat mereka ketawanya, cuman tetap lucu juga stand up-nya begini. Kita kan biasa stand up dekat-dekatan, ya kan? Maksudnya penontonnya dekat-dekat, ini kan biasa, ya. Social distancing, jadi jauh-jauhan. Cuman justru lebih enak, suara ketawanya tuh lebih menggema gitu. Yoi. Nah, terus bang, abis itu kan lama di Manado, akhirnya balik lagi ke Jakarta. Gimana nih? Apa maksudnya protokol kesehatan yang abang jalani pas buat keberangkatan? Kalau untuk keberangkatan, syarat yang paling utama itu harus mempunyai rapid test. Dan rapid test itu tidak sembarangan harus rapid, harus dari rumah sakit yang sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi tidak semua rumah sakit mendapatkan akses untuk melakukan rapid. Jadi hanya beberapa rumah sakit. Nah, kita harus ambil dari situ. Nyampe bandara juga begitu, dilakukan pemeriksaan karena perhitungannya 3 hari bla 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 bla. Jadi setelah ini nyampe Jakarta, gue kemarin rapid lagi di Gondang Dia. Udah. Jadi rencana besok hari Senin PCR baru. Ini bang, ini kan soal rapid test yang untuk salah satu keberangkatan keluar dari masuk ke Jakarta atau keluar Jakarta kan itu kan sampai sekarang kan bisa dibilang jadi polemik nih. Iya, pro kontra. Soal biayanya yang mahal. Menurut abang itu mahal apa enggak sih? Sebenarnya kalau buat gua jujur aja untuk kondisi sekarang itu mahal, bro. Perhitungannya begini. Orang kerja sekarang udah jarang. Maksudnya gini, kalaupun kerja dia bagi 2 shift. Otomatis gaji bagi 2. Biasanya lu terima 5 juta, sekarang 2,5 juta. Dengan dibebankan untuk lu harus rapid test, berarti otomatis hilang 500, tinggal 2 juta. Kalau lu ngekos bro, karena nggak mungkin kos-kosan 300.000. Itu standar DKI Jakarta, kos-kosan paling rendah 700. Lu mau yang AC 1,5, 2,5. Lah terus lu makannya, jajannya gimana anak lu? Bini lu buat beli lipstick sekalipun cuma 10.000 udah nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau gue mengusulkan kepada pemerintah, biaya rapid test ini dibebankan ke APBD aja. Kenapa? Harusnya ya. Iya, kalau nggak ke APBD, APBN. Ya kan punya provinsi, punya pemerintah atau punya daerah kayak DKI Jakarta, bebankan aja ke situ. Kan ada dana CSR perusahaan juga boleh kita minta untuk membantu. Kalau tanggapan abang, banyak yang bilang rapid test nih dijadiin bisnis nih. Gimana nih tanggapannya soal itu? Kalau soal itu gua nggak terlalu tahu bro. Cuman yang gua memang lebih concern adalah tentang biayanya. Kalau seandainya PCR mahal, logik. Karena mereka agak lebih ribet daripada rapid kan cuma ngambil darah. Lah gua orangnya penakut jarum suntik. Gua kemarin 2 jari nggak keluar darah. Akhirnya ngambil dari sini, dari plasma. Karena gue udah takut duluan. Lu ngajak gue main kuntilanak, gue temenin bro, daripada yang jarum suntik, sumpah. Nah ini bang, sekarang kan abang udah di Jakarta, menanggapi Jakarta akan menerapkan new normal. Iya. Di sebalik itu angka kasus corona malah naik seharinya 1.000 ini. Iya, naik. Itu menurut abang gimana sih bang? Sebenarnya gini, pemberlakuan new normal ini untuk perputaran ekonomi biar nggak mati. Karena kalau PE, kalau ekonominya kita makin ke bawah, negara kita bisa bangkrut. Tetapi satu hal yang pasti begini, ya udah penetapan corona dengan new normal, lakukanlah, tetapi dengan standar ketat. Jangan lagi, karena dia saudara gua, lu masukin nggak pakai ngetes di jidat. Kalau lu tes di jidat udah 37,5, nggak usah bawa-bawa. Gua punya saudara jenderal, jadi gua mau pingin masuk, ya nggak bisa. Jadi teman-teman TNI Polri yang gue sangat salut adalah mereka bekerja sama dengan sangat luar biasa untuk ini orang-orang yang kepala batu.
Ternyata bukan cuma di Manado, Jakarta juga tambeng. Berarti ya tergantung gimana penyikapan masyarakat Iya, sendiri mana ya. pakai masker. Kalau gua boleh jujur, pemerintah juga tolong aware buat kami yang hidung pesek. Apa tuh? Jangan dipaksain pakai masker kain dong. Itu. Susah kita napas. Iya, iya, iya. Mengap loh kayak ikan kehabisan oksigen. Jadi terpaksa kita beli yang seperti ini karena ini ada cantolan hidungnya. tulangnya. Iya, jadi kalau sananya pemerintah kalau boleh konsorsium aja untuk pembuatan masker dari pemerintah dijual kepada masyarakat dengan harga 5.000 kan setidaknya masih ada keuntungan sedikit lah. Tapi bikinlah khusus juga buat kita yang hidungnya pesek. Nah, ini Bang dikit Bang, tadi ngomongnya soal ada film baru nih. Iya. Kalau boleh kasih bocoran? Belum. Jadi udah ada telepon. Udah Bang ada. Mongol nanti ikut main ya, tapi cuma 16 udah cuma 16. 16 scene ya. Yoi. Ya, oke. Tapi honornya Bang kita nggak ngikutin honor lama ya. Paling kita potong sekitar 15 Iya. 15%, nggak apa-apa lah. Tapi Bang kalau boleh tolong dikurusin. Ya. Nah, gua datang ke Simhai dan JJ Coffee ini kan gua mau pingin makan. Ternyata gua lupa sih, kan dia Suruh jualannya ngurusin. itu Jualannya barbecue daging, ya. Korea. Lah di isinya kan sapi, ayam, ikan dori. Kan gua bersedih karena berarti Nemo udah nggak punya temen, dorinya diambil ya kan. Ini Bang berarti disuruh ngurusin badan. Kalau kasih bocoran genre apa sih proyek selanjutnya ini? Tetap komedi. tetap. Berarti masih sama teman-teman Ya, yang lama. karena kalau film drama gua belum bisa mengalahkan Farel atau Andi Ando belum. Kalau gua ke komedi memang udah muka udah cocok kan. Jadi buat teman-teman kalau ini pun mau ditayangin, jadi ikutin aja protokolnya pemerintah dalam hal corona, yang social distancing itu paling penting. Itu yang paling penting. Yoi, karena orang gila sampai nggak ada berita orang gila kena corona. Serius. Iya benar. Orang gila nggak pakai masker. Ya kan sendiri-sendiri dia. Iya, karena dia sendiri. Ah. Dia mau galer di mana juga dia nggak peduli, bro. Kita aja yang mau kentut berhenti, mereka mah enggak loh, bro. Digaler ambil dicium juga mereka santai. Jadi, loh, hidup ini, bro, dengan kondisi pandemi seperti ini jangan terlalu ribet, jangan terlalu tegang. Kalau memang itu boleh dibikin ketawa, bikin ketawa. Jujur, bro, gua dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, semua teman-teman artis khususnya gua nih pribadi nggak ada job. Kalau kita nggak menghadapi hidup dengan tertawa, bro, udah meninggal kita stroke. Terus kena Udah stres. nggak ada pemasukan, udah habis pokoknya. Cuman tetap ya udahlah gitu. Apalagi Ngomong terakhir Bang. Kemarin Bintang Emon sempet nih viral. ya Ada viral. apa? Gimana nih tanggapannya soal itu? Kalau buat gua pribadi menanggapi tentang kasusnya Bintang Emon, kita tuh kalau boleh jangan terlalu sensi. Ingat komedi. Cuma komedi. Kalau komedi dibawa terlalu sensi, ya terus kita gimana? Ya kan selama tidak melakukan penyebutan nama, kalaupun menyindir dan kesindir ya itu kan urusan yang kesindir. Terus kenapa harus dibuat ribet? Itu kayak gua stand up. Emak gua juga komplain kadang-kadang. Kenapa sih, Dek? Lu bawa-bawa emak lagi di atas panggung. Ya terus gue bilang kalau gue bawa emaknya orang lain ntar gue dibakar di atas panggung. Mending gue bawa emak. Tapi kan gue emak, lu kenapa lu ejek-ejek? Tapi kan udah masuk tadi jajannya. Oh udah masuk, ya udah nggak apa-apa. Begitu. Jadi gue selalu nyari adalah mending orang yang gue tahu, mama gue lah, Orang anak terdekat gue. lah. Karena setidaknya kalaupun dia marah-marah ya gue tinggal bilang transferan udah masuk. Oh so masuk, ya sudah iyo bye-bye naik. Makasih nih, Dek. Lupa tadi ngomongnya. Jadi terkait Bintang Emon, gue sangat respect dengan brother Bintang Emon karena buat gue dia adalah seseorang yang sangat aware dengan kondisi saat ini dan apa yang dia bawain juga tidak terlalu vulgar. Menurut Bang Kalau Emon, ini ya? menurut gue, karena maksudnya itu kan dia itu bawakan menurut versi dia, bro. Karena dia kan juga melakukan apa ya survei. Kalau dia jalannya begini kan, kok kenanya ke sini itu kan berarti dia sudah melakukan survei. Jadi gua pribadi sebagai teman, mungkin sebagai seniornya Bintang Emon, ya gua sangat kaget aja, bos. Kok materinya dia dijadikan sebagai bahan untuk pembulian? Gak boleh, bro. Gua mau dibilang itu palingnya gua itu adalah pakai narkoba, Yang sedangkan dituduh pakai itu ya. sedangkan dia stand up aja segitu lembutnya pakai narkoba. Lah kalau gua dibilang operasi muka di Singapura, bagaimana orang gak ada yang jadi? Ikan kalau lu ketemu gua mendadak gua hidung mancung, nah itu berarti gua bener operasi. Dia kalau enggak juga. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang namanya komedi jangan dianggap serius. Komedi is komedi.
Karena kalau kita udah terlalu kaku hidup, nggak bisa dibuat bercanda. Ya udah, kelar kita tuduh-tuduhan ngelihat muka orang. Nah berarti kita yang jelek langsung tertuduh lagi. Ih, gua ke apa? Kayak gua kemarin ke daerah gua rumah gitu, ada musola kan sholat Jumat, teman-teman. Terus ada yang hilang sandal. Iya. Gua lewat, siapa lagi yang dituduh? Kan muka mendukung, ya kan? Jadi